Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'atu asarota utawi makalah kang kaping 17. Kila den dawuhaken tuba bejo kemayangan. Jadi tuba niku kalau bahasa Indonesia itu berbahagialah atau beruntunglah. Kalau biasanya di pondok itu tuba niku bejo kemayangan atau bejo yang sangat luar biasa. Jadi kila dan ucapaken tuba beruntunglah. Ai al khairu katsira tegese kebagusan kang akeh. Liman maring wong kana ana sapa man apa ngakluhu akaliman iku amiron dadi ratu ataupun kang den unggulaken. Wa hawahu lan hawa nafsune iku asiron den kalahaken. Jadi beruntunglah seseorang yang menjadikan akalnya itu pemenang ataupun pemimpin, sedangkan hawa nafsunya itu dikalahkan. Wawailun lan cilaka liman maring wong kana ana apa hawahu nafsune man iku amiron dadi ratu utawa pemimpin atau yang ingkang den yang dikuatkan. Wa ngakluhu lan akaliman asiron den kalahaken. Nah, jadi beruntunglah seseorang yang menjadikan akal itu menjadi pemenang dan hawa nafsunya itu yang dikalahkan. Sebaliknya, celakalah orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai pemimpin atau yang lebih ditonjolkan, sedangkan akalnya itu menjadi yang menjadikan akalnya itu dikalahkan. Nah, jadi beruntunglah di sini juga disebutkan. Maksudnya akal yang dimenangkan itu bagaimana? Biayak tadi kelawan yento dan anut bimurodin kelawan karepe akli bimurodi ngaklihi kelawan karepe akal al kamili kang sampurno. Jadi kalau berbicara akal ataupun logika itu salah satu kenikmatan yang didapat oleh manusia itu memang keduanya ini, akal dan hawa nafsu. Ketika malaikat itu hanya diciptakan hanya memiliki akal tanpa nafsu. Sedangkan sebaliknya, kalau binatang itu diciptakan hanya memiliki hawa nafsu. Oleh karena itu, manusia itu derajatnya di atas keduanya ataupun paling tinggi di antara makhluk Allah yang lain, asalkan dapat mengendalikan hawa nafsunya dan dapat memanfaatkan akalnya dengan sebaik-baiknya. Makanya di sini dijelaskan tuba. Nah, tuba ini bejo kemayangan ataupun sangat beruntung bagi orang yang dapat memenangkan akalnya daripada hawa nafsunya. Sebaliknya, celakalah bagi orang yang mendahulukan hawa nafsunya daripada akalnya. Nah, kalau yang di pertama yang mendahulukan akalnya daripada hawa nafsu, maka manusia ini bisa memperoleh derajat bahkan di atas malaikat. Artinya orang tersebut dapat mengendalikan pemberian Allah yaitu akalnya dan dapat menahan hawa nafsunya. Sebaliknya, ketika seseorang itu tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan bahkan mendapat hawa nafsunya tersebut mengalahkan akalnya, maka derajat manusia itu juga lebih hina daripada hewan. Kita tahu kalau hewan itu kan misalnya ayam itu kan dia dalam proses berkembang biak itu tidak mengenal oh iki bojoku, oh ini istriku, oh ini suamiku, tidak. Jadi seadanya
ayam, yang penting jantan dan betina itu kumpul. Bahkan banyak juga ayam itu misalnya betina bertelur terus menetas, kemudian ayam itu besar, bisa jadi ayam betina ini akan dibuai oleh si jantan yang dilahirkan tadi, yang ya dilahirkan atau ditelurkan tadi. Ya seperti itu hewan, dia memang diberikan hawa nafsu. Makanya ketika seseorang itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa lebih hina daripada hewan. Tapi ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsu dan menggunakan akalnya dengan sebaik mungkin, maka derajatnya itu bisa di atasnya para malaikat. Karena malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, hanya diberikan akal. Sehingga wajar jika malaikat itu sangat sendika dawuh kepada Gusti Allah, kepada yang menciptakannya, karena tidak diberikan hawa nafsu. Beda dengan kita, kadang-kadang kita itu perintah-perintah Allah itu masih sering kita tinggalkan, larang-larangannya masih sering kita jalankan, karena memang kita diberikan Allah akal dan hawa nafsu. Entah yang mana yang dimenangkan, ataupun apakah hawa nafsunya, apakah akalnya, itu memang pilihan kita. Dan memang kita itu sangat berat karena ada di tengah-tengah antara akal dan hawa nafsu. Ketika condong ke akal itu kita menjadi seorang yang lebih baik, ketika kita condong pada hawa nafsu mungkin kita condong pada perilaku yang kurang baik. Jadi di makalah ke-17 ini memang disebutkan, beruntunglah bagi seseorang yang memenangkan akalnya dan mengalahkan hawa nafsunya. Sebaliknya, celakalah bagi orang yang menjadikan akalnya itu sebagai pemimpin, hawa nafsunya menjadi pemimpin dan menjadikan akalnya terkalahkan. Jadi kalau dalam bahasa kitabnya, tu baliman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron wa wailun liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Jadi terbalik, ini bukan terbalik, tapi ada dua pilihan, mau beruntung atau mau celaka. Dengan penjelasan seperti tadi, bahwa ngakluhu amiron, jadi orang yang mengutamakan akalnya niku adalah bi ayat tadi bimurodin ngaklihi kamilun. Jadi yang dianut itu adalah keinginan akalnya yang sempurna. Maksudnya sempurna itu sudah bisa membedakan yang baik dan kurang baik, yang benar dan salah. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang hawa ngaklihu ngasiron, jadi kalau sebaliknya, kalau akalnya itu dikalahkan, ai mamnu'an, tegese nyegah, min tahtil tafakuris, dari berpikir atau berangan-angan, fini amillahi ta'ala, pada beberapa nikmatnya Allah, wa ngadhamatihi, lan pira-pira keagungane Allah. Jadi ketika seseorang itu mengalahkan akalnya terkalahkan, itu dia tidak mau berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, yang nikmat-nikmat Allah dan keagungan Allah. Jadi hanya berpikir kesenangannya dirinya saja dan lain sebagainya. Jadi memang napa nggih, ini sangat berpengaruh pada kita. Akal dan nafsu ini sangat berpengaruh pada pribadi kita. Kita silahkan berjuang, mau pilih yang mana, mau menjadi tuba, orang yang beruntung, ataupun yang wawailun, atau yang celaka. Jadi saya ulangi lagi, ketika akal itu dimenangkan, maka dia itu menganut pada pikirannya yang sempurna. Maksudnya sempurna itu dapat membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah, dan sebagainya. Sedangkan akal yang terkalahkan adalah dia tidak mau berpikir tentang nikmat-nikmat Allah
dan keagungan Allah. Dia merasa yang paling agung, dia merasa nikmat itu ya wis iki hasil dari perjuanganku, bukan dari pemberian Allah. Padahal kita tahu sebuah nikmat, misalnya mata kita pun itu sudah sangat luar biasa. Terus kita punya hidung, kita bisa menghirup udara segar. Bayangkan kita setiap detik, setiap menit itu selalu menghirup oksigen. Sedangkan ketika kita di rumah sakit misalnya, naudzubillah min dzalik, kita membutuhkan oksigen. Itu satu tabung saja berapa? Itu berapa digunakan berapa waktu? Lah kita bisa menghirup udara segar dari kecil sampai besar ini, bagaimana kita bisa membalas kebaikan Allah? Seperti itu. Kita harus sering-sering berangan-angan tentang nikmat-nikmat yang dari Allah. Nikmat itu bukan hanya sekedar uang ataupun sekedar rezeki, tapi ada yang lain, misalnya diberikan badan yang sehat, diberikan tubuh yang kuat, diberikan organ-organ yang lengkap. Itu sudah sangat nikmatan yang dari Allah yang sangat luar biasa. Banyak saudara kita yang mungkin dan ada kekurangan, mungkin tubuhnya cacat ataupun yang lain sebagainya. Jadi kita harus sering-sering bersyukur agar kita menjadi orang yang tuba, orang yang beruntung, karena dapat mengendalikan hawa nafsunya dan memenangkan akalnya, sehingga akal kita menjadi akal yang sempurna, yang mampu membedakan yang baik dan buruk, dan benar dan salah. Mungkin niku pada makalah ke-17, mungkin bermanfaat. Ngapunten kalau ada kesalahan. Billahi taufiq. Intaha wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.